Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang mengenal para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada poin yang ke-8, yaitu tentang al-malaikah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa minal malaikati, dan di antara malaikat-malaikat, malaikatun, ada malaikat kallafahumullahu subhanahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan mereka biqabdi arwahin nasi, untuk mencabut ruh-ruh manusia inda mautihim, ketika maut mereka. Wa sayyidu haula'il malaikati, dan pimpinan dari malaikat-malaikat tersebut adalah malakul mauti, malaikat maut. Walahu a'wanun minal malaikati, dan ia memiliki beberapa pembantu-pembantu dari kalangan malaikat-malaikat yang lain. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara keimanan kita terhadap malaikat, yaitu kita harus beriman bahwasanya di antara malaikat ada yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa manusia. Dan mereka ada beberapa malaikat, dan yang menjadi pimpinannya, yang menjadi sayyidnya adalah malakul mauti, malaikat maut. Dan mungkin di antara kita pernah mendengar kalau malaikat pencabut nyawa itu namanya Israil. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa penamaan malaikat yang mencabut nyawa dengan Israel itu tidak ada dalilnya yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, wa amma malakul mauti, adapun malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa, falaysa bimusarrahin bismihi fil Quran wala fil ahaditsis sihah, maka tidak ada penyebutan namanya secara tegas di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis-hadis yang sahih. Nama malaikat pencabut nyawa adalah fulan, 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 termasuk Israil. Kata Ibnu Katsir, tidak ada
disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah secara tegas. Waqad jaa tasmiyatuhu, hanya saja telah datang penamaannya, fi ba'dil athar, di sebagian athar, yang kebanyakan ini diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Para sahabat meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan malaikat maut adalah fulan atau fulan, tapi tidak bersumber dari hadis Nabi SAW. Jadi hanya terdapat dalam riwayat-riwayat yang kebanyakannya tentu diambil dari kisah Israiliyat, yang dinamakan dengan bi Israel, wallahu a'lam, maka Allah lebih mengetahui. Nah, dari sini maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, maka penamaan malaikat pencabut nyawa dengan Israel itu tidak ada dalilnya yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang terdapat dalilnya penyebutannya ya malakul maut, malaikat maut, sebagaimana qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, yatawaffakum, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut, oleh malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang telah diberi tugas kepada kalian, diwakilkan tugas pencabutan nyawa ini kepada mereka terhadap kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Maka ayat ini jelas menyebutkan yang mencabut nyawa manusia, yang mewafatkan nyawa manusia, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malakul maut. Nah, ini pimpinannya. Adapun perkataan dari al-muallif bahwasanya walahu a'wanun, bahwa malakul maut ini memiliki pembantu-pembantu, minal malaikati, dari kalangan malaikat, dalilnya ada di dalam surat Al-An'am ayat ke-61. Surat Al-An'am ayat ke-61, Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang artinya, hingga apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka utusan-utusan kami yang akan mewafatkannya. Tawaffathu rusuluna. Rusul itu adalah bentuk jamak dari rasul yang menunjukkan banyak. Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan yang akan mewafatkan manusia itu adalah utusan-utusan Allah. Berarti tidak hanya satu. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan melakukan hal tersebut secara sembrono. Mereka tidak akan bermain-main di dalam mengemban tugas tersebut. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari poin yang ke-8 ini kita bisa ambil pelajaran, di antara malaikat Allah ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, dan ada beberapa malaikat yang mereka semua dipimpin oleh seorang malaikat yang disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11 dengan malakul maut. Jadi malaikat mencabut nyawa siapa? Malakul maut, malaikat apa? Al-maut. Taib. Kemudian yang ke-9, qala al-muallif rahimahullah, wa minal malaikati, dan di antara malaikat-malaikat, malaikatun, ada malaikat-malaikat yang yursiluhumullahu subhanahu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka,
linusratil mu'minina minal basyari, untuk menolong orang-orang yang beriman dari kalangan manusia. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat bahwasanya aku, yaitu Allah, bersama kalian, bersama para malaikat, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini syahidnya, ya. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, fasabbitu, maka teguhkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, al-mu'allif di sini mengatakan, fa imanuna bihadan naw'i minal malaikati, maka keimanan kita terhadap malaikat dengan jenis ini, malaikat yang ditugaskan untuk menolong orang yang beriman, maka keimanan kita terhadap malaikat ini yaj'aluna, seharusnya menjadikan kita na'malu, untuk beramal, ala an nastahiqqa minallahi tathbitahu lana bil malaikah, untuk kita beramal dengan mengharap, yaitu peneguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita dengan malaikat-malaikatnya. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyadari bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk meneguhkan kita, maka harusnya kita semangat di dalam beramal. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Artinya jangan kita menyerah, jangan kita pesimis. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk meneguhkan kita, maka kita jalan terus. Nah, setidaknya ini bisa memotivasi kita. Kalau kita semangatnya kendor, siapa yang nolong saya, siapa yang memberi kekuatan saya, maka kita ingat hadis ini atau kita ingat ayat ini, ya. Allah akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dalam berbagai konteks amalan, tentu saja, baik di saat perang maupun di saat yaitu beramal soleh yang lainnya. Ya, kita yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dengan malaikat-malaikatnya. Taib. Kemudian yang ke-10, berkata al-mu'allif rahimahullah, wa minal malaikati, dan di antara malaikat, malaikatun, ada malaikat-malaikat yang ja'alahumullahu, yang Allah menjadikan mereka mulazimina lana, senantiasa menyertai kita, yaktubuna a'malana, mencatat amalan-amalan kita, wa yuhsuna ma naqumu bihi min khairin aw syarrin, dan menghitung apa yang kita kerjakan, min khairin, baik keburukan, aw syarrin, maupun afwan, min khairin, baik kebaikan, au syarrin, maupun keburukan. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk senantiasa apa? Menyertai kita. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-80,
am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang artinya, apakah manusia mereka mengira bahwa kami, yaitu Allah, tidak mendengar rahasia mereka dan apa yang mereka terang-terangan dengannya? Adakah manusia yang mengira demikian? Allah tidak mendengar rahasia dan perbuatan terang-terangan mereka? Bala, sekali-kali tidak. Jangan sampai ada yang mengira demikian. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, karena utusan-utusan kami ada di sisi mereka untuk mencatatnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus malaikatnya untuk mencatat segala tindak tanduk kita. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah dilafatkan dari suatu lafaz ucapan melainkan di sisinya ada raqib atid. Ya, ada malaikat yang raqib, senantiasa mengawasi, atid, lagi siaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang raqib, atid ini yang kita pahami, kebanyakan kita pahami semenjak kecil itu dua malaikat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Betul enggak? Raqib di kanan, atid di kiri. Konon katanya seperti itu. Maka pemahaman seperti ini kurang tepat jemaah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk sifat raqibun atidun, bukan raqibun wa atidun. Ya. Beda dengan mungkar dan nakir, hadisnya jelas. Yang pertama mungkarun wa akhar nakirun. Kalau itu benar, dua malaikat azraqan yang berwarna biru, aswadan hitam. Nah kalau ini raqibun atid, jadi ini sifat malaikat yang mencatat, dan wallahu alam siapa namanya. Selagi tidak ada dalil yang menjelaskan nama secara spesifik, tapi Allah sebutkan tugasnya, maka kita imani secara global. Ada malaikat yang ditugaskan mencatat amalan kita. Dan di antara sifat malaikat itu raqibun atid. Raqib artinya senantiasa mengawasi, atid senantiasa sigap, ya, siaga. Jadi nggak akan lengah. Ya. Jadi apa? Satu, dalam artian yang disebutkan di sini tidak dua malaikat, tapi malaikat yang apa? Memiliki sifat mengawasi lagi siaga. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita, di antara kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi raqibun atid itu bukan dua malaikat, raqib kanan, atid kiri, tetapi itu adalah satu malaikat yang memiliki sifat senantiasa mengawasi dan senantiasa siaga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian al-mu'allif mengatakan di sini, fa imanuna bihadan nau'i minal malaikati. Maka keimanan kita terhadap malaikat jenis ini yang mencatat amal perbuatan kita, al-katibina, yang mereka mencatat amal perbuatan, al-mulazimina lana, yang senantiasa menyertai kita, yaj'aluna fi yaqdhatin daimatin, seharusnya menjadikan kita fi yaqdhah, senantiasa terjaga, daimatin, terus menerus. Kalau kita sadar bahwa kita itu diawasi oleh malaikat Allah, maka harusnya ini menjadikan kita senantiasa terjaga. Wantibahin mustamirrin, dan berhati-hati terus menerus. Fanahdaru minal wuqu'i fi syarr, sehingga kita tetap waspada
minal wuqu', dari jatuh fi syarr, di dalam keburukan. Namanya orang diawasi, maka harusnya apa? Tetap sigap, tetap waspada. Namun kebanyakan kita terkadang lalai, ya. Tapi begitu ingat, kita sadar. Nah, ini pentingnya kita apa? Terus menerus mengingatkan bahwa ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Meskipun tanpa malaikat pun Allah tahu kita, Allah Maha melihat kita. Tapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus malaikatnya. Dan di antara hikmahnya apa? Agar malaikat turut menjadi saksi bahwa kita telah berbuat demikian, ada catatannya. Kita telah melakukan demikian, ada catatannya. Nah, ketika kita berusaha untuk sadar dan berhati-hati agar tidak terjatuh pada keburukan, hatta la yusajjilal malaikatu, agar malaikat tersebut tidak mencatat, al-katibuna dzalik, yang menulis demikian itu, alaina, keburukan atas kita, ya, supaya kita tidak ditulis keburukan kita, maka kita berhati-hati dari keburukan. Ini diantara hikmahnya, ya. Sebaliknya jamaah sekalian, kalau kita tidak sadar atau kita nggak tahu kalau ada malaikat pencatat amal, maka tentu bisa jadi kita akan sembrono di dalam beramal. Kita akan sembrono di dalam menjalankan aktivitas. Wahada aidon, dan ini pula sebaliknya, dengan kita mengimani adanya malaikat pencatat amal, yaj'aluna, menjadikan kita fi amalin daimin, untuk senantiasa memiliki harapan, wa raqbatin wafiratin, dan senantiasa berusaha menginginkan li fi'lil khairat, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa amalit ta'at, untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan. Fataktubuhal malaikatu, sehingga malaikat tersebut akan mencatatnya, akan menulisnya. Wa yusajjiluhal katibun, dan malaikat penulis itu akan mencatatnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini adalah renungan yang perlu untuk kita perhatikan. Kalau sekiranya kita sadar malaikat itu akan mencatat setiap amalan kita, maka setidaknya kita akan berhati-hati agar tidak ada catatan buruk pada diri kita. Dan sebaliknya, ketika kita sadar ada malaikat yang mencatat kita, maka kita antusias di dalam beramal soleh. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal. Kenapa? Apapun amalan yang kita kerjakan, kalau ikhlas, maka sampai pun tidak diketahui oleh orang, maka catatan itu telah ditulis oleh malaikat. Mana yang kita lebih harapkan, dicatat oleh malaikat atau dicatat oleh manusia? Ya, orang yang berakal tentu akan lebih memilih dicatat oleh malaikat meskipun tidak dicatat oleh manusia. Dan sekaligus peringatan, kalau kita beramal ingin dicatat oleh manusia, maka kita harus sadar keinginan kita ini pun juga akan dicatat oleh malaikat. Ya, nah ini begitu kita sadar, malaikat akan senantiasa ada di sisi kita. Jadi kita mau melakukan apapun, kita akan mawas diri. Kalau mau melakukan keburukan, kita akan menghentikan. Jangan sampai ini dicatat oleh malaikat. Kita mau riya, nah, mau beramal ingin dipuji manusia, sadar kita, lu ya kan ada malaikat. Ya, orang-orang tidak tahu amalan kita ini mengharapkan pujian, tapi malaikat tahu. Malaikat akan mencatat si fulan beramal karena riya. Maka di situ kita akan sadar segala amal perbuatan kita akhirnya benar-benar kita pertimbangkan dengan matang.
karena nanti akan dicatat oleh malaikat. Ya, makanya tadi saya mengatakan apa? Mulazimina lana, malaikat yang senantiasa menyertai kita, yaktubuna a'malana, yang senantiasa mencatat amal kita, wa yusuna ma naqumu bihi, menghitung amal perbuatan kita, min khairin aw syarr, baik ataupun buruk, semua dicatat, nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah yang memutuskan. Baru setelah itu ada yang namanya mizan, timbangan, dan catatan malaikat tidak akan meleset. Nah ini ya, taib. Jadi menyadarkan kita sekali lagi, kalau selama ini kita lalai, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan sigap, tidak akan lengah. Yang terakhir, yang ke-11, wa khulasatul qaul. Dan khulasatul qaul, intisari dari ucapan terhadap malaikat ini, annal imana bil malaikati, bahwasanya beriman terhadap malaikat, tausi'un, ini bisa memperluas lima'arifil insan, pengetahuan manusia. Jadi pikiran kita semakin terbuka tentang apa? An-nizami hadzal kaun, tentang tatanan dari alam semesta ini, ya, alladzi khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ala suwarin muta'addidatin, dengan bentuk yang bermacam-macam, wa anwa'in mukhtalifatin, dan beraneka ragamnya. Artinya apa jemaah sekalian? Ternyata di dalam alam semesta ini Allah sudah mengatur sedemikian rupa, sampai pun Allah mengutus malaikat untuk mengawasi kita. Bukan hanya malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, untuk menyampaikan wahyu, untuk mencabut nyawa, untuk tugas-tugas yang lain. Ternyata Allah juga mengatur tentang pengawasan diri kita. Maka dengan mengetahui malaikat-malaikat yang Allah tugaskan ini dan itu, semakin memperluas wawasan kita kalau Allah itu telah menciptakan alam semesta dengan tatanan yang indah, sudah ada tugasnya masing-masing. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mengutus malaikatnya dengan tugas-tugas tersebut, bukan berarti Allah itu lemah, nggak mampu melakukan sendiri. Allah maha kuasa. Bahkan justru dengan mengutus malaikat-malaikat tersebut semakin menampakkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Karena apa? Malaikat ketika diperintah tidak pernah durhaka. Nggak ada malaikat yang tidak melaksanakan tugas, dan semua berjalan dengan sangat rapi. Masing-masing malaikat menunaikan tugasnya, tidak ada yang meleset sedikit pun juga. Betapa indahnya tatanan kehidupan manusia dengan Allah utus malaikat-malaikatnya. Ini bisa apa? Membuat wawasan kita terbuka bahwa kita hidup di sini itu didampingi pula oleh malaikat-malaikat Allah dengan tugas-tugas yang ada. Fayakunu ladal mu'min, maka jadilah seharusnya seorang mukmin memiliki ma'rifatun sahihatun, pengetahuan yang sahih, wa idrakun salimun, dan pemahaman yang selamat, likatsirim min haqaiqil kaunil ghaibah, tentang kebanyakan hakikat-hakikat alam yang gaib. Ilmu gaib itu ada, gaib itu ada. Karena lawan dari hadir yang ada, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita bisa apa kemarin panca indrai, lawannya itu adalah gaib. Dan malaikat termasuk yang gaib. Ya, jadi menyadarkan kepada kita bahwa gaib itu ada, dengan malaikat-malaikat yang tidak kita saksikan, tapi mereka apa? Menyertai kita, mencatat amal kita, mencabut nyawa kita, menurunkan hujan sesuai dengan perintah Allah, menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya.
Ya, ini menyadarkan kita seorang mukmin harus sadar bahwa di kehidupan dunia ini ada hakikat gaib yang menyertai kita. Arafahal mu'minu bima 'allamahu Allahu iyyah, tetapi ingat, seorang mukmin mengetahui hal yang gaib sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Apa artinya? Kita percaya ada malaikat ini dan itu karena ada dalilnya, keterangannya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ada malaikat yang memikul ars, ada ayatnya. Ada malaikat mencabut nyawa, ada ayatnya. Ada malaikat yang bertanya di kuburan, ada hadisnya. Ya, ada malaikat yang mengirim atau menyampaikan wahyu, ada ayat dan hadisnya. Nah, sesuai dengan apa itu? Maka kita tidak boleh mengimani hal yang gaib tanpa dalil. Ya, termasuk diantaranya tadi menamai malaikat Israel. Ini sebagian para ulama memasukkan bab, yaitu apa? Menerka-nerka hal yang gaib. Penamaan malaikat itu harus berdasarkan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menamakan dengan nama tertentu, kita beriman. Tapi kalau tidak dinamakan, maka kita biarkan sesuai dengan sifat yang ada. Dalam hal ini malaikat maut tadi, dia kita dapatkan dalilnya malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Ya sudah, tidak perlu kita namai dengan nama tersebut. Meskipun sebagian para ulama menyebutkan kalau kisah-kisah Israiliyat itu boleh diceritakan, tapi tidak boleh dipercaya, meskipun juga tidak boleh didustakan. Tapi menjadikan sebagai dasar nama malaikat tertentu itu Israel, maka tentu ini tidak sepatutnya. Taib. Wa hadzal imanu nafsuhu, dan keimanan ini sendiri, iman terhadap malaikat itu sendiri, yu'arrifuna, mengajarkan kepada kita, annal ladzina ya'sunallaha fi hadzal kaun, bahwasanya mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di alam ini, qaliluna, itu sedikit. La nisbata lahum, tidak ada perbandingan bagi mereka. Artinya jumlah mereka yang bermaksiat kepada Allah itu tidak ada bandingnya, sedikitnya dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah yang senantiasa taat. Tuzkaru muqaranatan, yang jika dibandingkan ma'a khalqillah, dengan makhluk Allah, wa in kanu katsirin, meskipun jumlah mereka banyak, fi banil bashar, di dalam kalangan manusia. Ya, fa inal bashara kullahum, maka sesungguhnya seluruh manusia, laisu ila janibil malaikati, seluruh manusia tidak ada yang memiliki sisi kehidupan seperti malaikat. Wa baqiyati makhluqatillahi ta'iah, dan juga sisa-sisa makhluk Allah yang taat yang lain, illa qalilan, melainkan sedikit. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimallah, begini. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, jika dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah termasuk malaikat, maka nggak ada apa-apanya. Malaikat jumlahnya banyak, tidak terhitung, ya, dan mereka itu semuanya taat kepada Allah. Banyak mana malaikat sama manusia? Manusia sama malaikat banyak mana? Lihat satu dalil saja. Ada di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari didatangi berapa ribu malaikat? 70.000 malaikat, yang setelah datang ke sana nggak pernah kembali. Jadi dibandingkan nggak? Setiap hari ada malaikat 70.000 baru datang di sana, sholat di sana, ibadah di sana, terus pulang. Besoknya 70.000 malaikat yang belum pernah ke sana.
sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum penciptaan manusia ya kalah jauh. Ya. Manusia kalah jauh dengan apa? Jumlah malaikat, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini maka manusia ada yang maksiat, ada yang taat. Katakanlah jumlah yang maksiat lebih banyak dibandingkan yang taat, maka kalau diadu dengan jumlah malaikat ya tetap tidak ada apa-apanya. Dengan banyaknya jumlah mereka yang tidak ada sedikit pun yang durhaka kepada Allah, ini menyadarkan kepada kita kalau ahli maksiat itu lebih sedikit jumlahnya. Sekali lagi jika dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah. Tapi kalau dengan manusia jelas di kalangan manusia ahli maksiat lebih banyak. Ya. Kebanyakan manusia ahli neraka, ini jelas hadisnya. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah termasuk malaikat, maka enggak ada apa-apanya. Artinya apa? Artinya kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlu dibanggakan. Ya. Banyak yang lebih taat dibandingkan dengan manusia. Seakan-akan kalau manusia itu berbuat maksiat mendominasi dunia, tidak. Jumlah ahli maksiat itu sedikit jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang taat. Yang taat lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Taib adzan dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-mu'allif Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala menutup pembahasan tentang iman kepada malaikat ini dengan berkata, "Wat-ta'i'una faqat." Dan hanya hamba-hamba Allah yang taat sajalah, humul ladzina yardallah, yang Allah ridai anhum atas mereka, wa yudkhiluhum jannatah, dan yang Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Tamma bihamdillah, selesai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penutup yang perlu untuk kita cermati. Kalau sekiranya jumlah
dari hamba-hamba Allah yang maksiat itu tidak ada bandingnya, tidak sebanding dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang taat. Sedangkan hanya hamba-hamba Allah yang taat sajalah yang Allah ridhoi dan Allah masukkan ke dalam surganya. Maka tentu kita akan berpikir, kita mau ikut golongan mana? Golongan yang sedikit atau golongan yang banyak? Yang sedikit ahli maksiat, sengsara, dan yang banyak diridhoi oleh Allah, masuk surga. Tentunya kita akan lebih memilih golongan yang lebih banyak ini. Meskipun jamaah sekalian, sekali lagi, jika dilihat dari sisi manusianya, maka tentu yang ahli maksiat lebih banyak. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya bukan hanya manusia, ada jin, ada malaikat, yang bila semua makhluk Allah dijumlah, maka ahli maksiat itu tidak ada bandingnya. Mereka itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Setidaknya bagi seorang muslim, sekali lagi harus menyadari bahwa ada makhluk Allah yang lain yang menyertai kita, yang tidak terlihat, tidak terpanca indrai, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, jangankan dibandingkan dengan Allah sang pencipta, dibandingkan dengan makhluknya saja kita nggak ada apa-apanya. Lalu untuk apa kita menyombongkan diri? Untuk apa kita membanggakan diri di dalam bermaksiat kepada Allah? Ya, ini setidaknya menyadarkan kita, seorang pemuda muslim harus sadar bahwa dia harus beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang kita telah terangkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang Al-Qur'anul Karim, beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Wallahu alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Ya. Bagaimana sifat ibadahnya malaikat? Apakah sama seperti manusia? Apakah mereka juga dapat pahala? Begitu ya. Adapun sifat ibadah mereka tentu kita bisa menjelaskan sebatas apa yang ada keterangannya. Mereka bertasbih, mereka sholat. Nah, ini ada dasarnya. Ya, mereka mengerjakan perintah Allah, mereka kerjakan. Dan tidak lebih dari itu. Contoh apa? Apakah mereka juga ada nyembelih hewan kurban? Apakah mereka juga haji? Apakah mereka juga puasa? Ya kita tunggu, ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya mereka puasa, ya kita beriman. Dari sini maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat kan gaib, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipanca indrai, maka kita tunggu keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kita tetapkan, kalau enggak ya enggak, alias kita enggak berani. Jadi ibadah mereka bagaimana? Ya sesuaikan dengan yang ada dalilnya saja. Mereka zikir ada dalilnya, ya memuji Allah ada, takut kepada Allah itu juga ibadah. Nah kemudian apakah mereka dapat pahala? Ini juga sama. Apakah ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa malaikat itu mendapatkan pahala? Karena yang namanya pahala itu diberikan kepada
orang yang melakukan kebaikan dan dia juga ada kesempatan untuk melakukan keburukan. Kalau keburukan diganjar dosa, kalau kebaikan diganjar pahala. Sedangkan malaikat tidak ada dosa di dalam kamus mereka. Ya. Sehingga apakah mereka dapat pahala? Wallahu a'lam bishawab. Bahwa mereka tidak pernah berbuat dosa. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, untuk dapat pahala ya saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam surga, kemudian mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah, itu dianggap pahala, ya mereka dapat pahala. Ya, yang jelas mereka tidak berdosa karena mereka bukan ahli maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Adam, sujud penghormatan, ya. Taib, ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan sujud penghormatan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya bersujud kepadanya. Ya, sujud penghormatan boleh sebelum dilarang oleh Islam. Nah, termasuk sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, apakah itu menunjukkan keutamaan Adam dibanding malaikat? Maka dari sisi itu iya. Dari sisi apa? Dari sisi Adam alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui nama-nama. Yang ditafsirkan oleh para ulama kita, di antaranya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan Adam diajari oleh Allah nama seluruh benda yang ada, sedangkan malaikat tidak tahu. Nah, maka Allah pun menegaskan kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, yaitu para malaikat. Dan Allah memberikan ilmu ini kepada Adam alaihissalam. Jadi dari sisi ini manusia Adam alaihissalam lebih utama daripada malaikat. Tapi kalau dari segi ketaatan dan lain sebagainya, dia tentu beda. Manusia ada yang taat, ada yang maksiat, sedangkan malaikat seluruhnya taat. Ya, manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya. Mana yang lebih mulia? Allahu a'lam bishawab. Ya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Maksudnya bergantian itu ada sif-sifannya gitu. Iya. Atau satu menyertai terus sampai mati gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.